Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa kiramih. Khususan ila Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syafi'i Asy-Syanwani nafa'anallahu bi 'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, telah berkata Abu Hurairah. Qala, telah berkata siapa Rasulullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innad dina, sesungguhnya agama itu yusrun, mudah. Wala yushadda, dan tidak akan memberatkan ad-dina terhadap agama siapa ahadun, satu orang pun, illa ghalaba, kecuali pemberatan tersebut akan mengalahkanhu terhadap si ahad. Fasadidu, maka berbuat benarlah kamu sekalian, wa qaribu, dan mendekatlah kamu sekalian, wa abshiru, dan berilah kabar baik olehmu sekalian, wasta'inu, dan menolonglah kamu sekalian, bil ghadwati, pada waktu pagi, wa rauhati, dan pada waktu istirahat, wa syai'in, dan satu waktu minad duljati, dari waktu malam. Hadis ini menjelaskan tentang pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seputar bahwa beragama itu adalah mudah. Inna dina yusrun. Beragama itu mudah, kata Rasul. Agama di sini maksudnya apa? Maksudnya aidinal islami, yakni agama Islam. Jadi syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini jauh lebih mudah dibandingkan syariat yang ada pada umat terdahulu. Sebab apa? Li'anna Allah rafa'an hadhil ummati al-isra alladhi kana ala man qablahum. Allah itu mencabut dari umat yang sekarang, ya kita, umatnya Nabi Muhammad itu, mencabut kesulitan yang ada pada umat-umat terdahulu. Contohnya apa? Contohnya di sini, wa min Allahil amthila lahu anna taubatahum kanat biqatli anfusihim, dalam masalah taubat. Perbedaan taubatnya umat-umat Nabi yang dahulu dengan taubatnya umat Nabi Muhammad. Kalau umat terdahulu, taubatnya itu biqatli anfusihim, dengan membunuh diri. Bunuh diri. Jadi selagi itu orang belum membunuh dirinya, ya taubatnya tidak akan diterima. Nah, ini umat terdahulu. Sedangkan wa taubatu hadhil ummati bil iqla wal azmi wan nadam. Kalau taubatnya umat Nabi Muhammad itu pertama dengan memberhentikan diri pada dosa yang akan kita taubati, mencabut diri dari maksiat yang akan kita taubati, yang mau kita taubati. Kemudian azam, bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Wan nadam, menyesali apa yang sudah kita perbuat, menyesali maksiat yang sudah kita lakukan, menyesali perbuatan dosa yang sudah kita perbuat. Nah, itu yang penting, tiga komponen itu terpenuhi dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah taubat kita akan diterima oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud bahwa agama Islam itu mudah dibandingkan dengan syariat yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Dikarenakan agama Islam itu mudah, wala yushaddadin ahadun illa ghalabahu, kita sebagai umat Islam itu jangan memberatkan diri di dalam beragama. Permudahlah agamamu, maksudnya kan di situ. Maksud tersiratnya Nabi itu ya begitu, kita tuh kalau beragama biasa-biasa saja, jangan berlebihan tapi juga jangan lalai. Ini hubungannya terhadap apa? Ini hubungannya terhadap permasalahan amaliyah. Kita langsung ambil contoh ya.
Kita itu kan selaku umat Nabi Muhammad itu memiliki satu warisan ibadah sunnah yang dinamakan tahajud, yang dinamakan duha, yang dinamakan sholat hajat, yang dinamakan sholat witir, kemudian ada sholat tasbih dan lain sebagainya. Kita ambil satu contoh sholat tahajud. Nah ini kalau merujuk ke dalam hadis ini ya, misalkan kita mau mengerjakan sholat tahajud itu kan bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat bisa. Kita kalau mau sholat tahajud ambil bilangan rakaat yang sekiranya bisa kita istiqomahkan. Sebab apa? Amal perbuatan yang paling baik itu adalah amal perbuatan yang bisa diistiqomahkan. Yang dilihat itu istiqomahnya, bukan kuantitasnya. Jadi ambil jumlah rakaat yang kira-kira bisa kita dawamkan dalam keadaan kita seperti apapun juga. Sebab namanya orang itu kan siklus hidupnya itu berubah-ubah. Dari mulai masalah fisik, manusia itu kan semakin hari usia semakin bertambah. Sekarang kita mungkin masih muda, bagi anak muda bilang saya masih muda. Bagi orang paruh baya seperti saya, misalkan saya bilang saya masih paruh baya, belum tua-tua amat kan. Belum tua. Bagi orang yang beranjak tua, oh saya sudah tua. Nah, dari segi fisik saja kan pasti berubah. Anak muda ini biasanya punya energi yang banyak. Energinya itu masih banyak. Organ-organ tubuhnya masih berfungsi dengan normal. Tapi begitu bertambah usia, masuk ke dalam jenjang lanjut usia, ini energi pasti akan menurun. Tenaga kita akan berkurang. Pikiran kita pun akan berkurang. Penglihatan kita berkurang, pendengaran kita berkurang. Segala-galanya pasti akan mengalami degradasi. Nah, jadi di sini ini dari segi fisik ya, dari segi fisik kita pasti akan mengalami perubahan tenaga, perubahan energi, perubahan pikiran. Dari segi keadaan, dari segi lingkungan, dari segi kegiatan misalkan, namanya orang itu kan kadang punya waktu senggang, kadang juga tidak punya waktu senggang, kadang waktunya lapang, kadang juga waktunya sempit, kadang nganggur, kadang juga sibuk. Namanya orang kan gitu. Gak ada orang yang terus-terusan nganggur, itu gak ada. Gak ada juga orang yang terus-terusan sibuk, ya itu tidak ada. Pasti ada masanya nganggur, ada masanya sibuk. Dari segi kesehatan, namanya orang itu ada waktunya sakit, ada waktunya sehat. Nah, makanya di sini kalau kita mau beramal, itu ambil kuantitas amal yang kira-kira tidak akan berubah meskipun siklus hidup kita berubah. Jadi misalkan tahajud, kita sekarang masih muda, sanggup lah tahajud misalkan sampai 8 rakaat. Belum tentu ketika nanti kita sudah tua masih sanggup tahajud 8 rakaat. Nah, makanya kita ambil tengah-tengah. Ya sudahlah, saya dari mulai sekarang meskipun masih muda tahajud 4 rakaat saja. Kalau 4 rakaat kan masih punya keyakinan di hati, meskipun nanti sudah tua sanggup lah kalau cuma 4 rakaat kan gitu. Kalau masih muda ya jelas sanggup kalau 4 rakaat. Jadi ambil 4 rakaat terus. Sekarang masih muda, beranjak dewasa masih sanggup 4 rakaat. Lanjut usia ya belum berat loh 4 rakaat. Begitu tua ya gak berat-berat amat itu kita melakukan sholat tahajud 4 rakaat. Nah itu amal perbuatan yang baik itu di situ. Makanya kita ambil tengah-tengahnya. Nah di sini ada wal makna anna din yaglubu man ghalabahu fa idza ta'amaqal insan fid din wa shaddada ala nafsihi fala budda min ghalabatihi wa qahrihi wa ajzihi ba'da dzalika. Jadi amal yang kita kerjakan itu jangan sampai suatu saat membuat kita bosan. Jadi amal itu ya harus membuat kita terus istiqomah seperti itu. Jangan sampai suatu saat membuat kita bosan atau suatu saat membuat kita terpaksa untuk meninggalkannya. Kecuali ketika ada udzur yang tidak kita sangka-sangka. Nah ini contoh misalkan faida aroda shaumad dahri au ayu sholiya kullalailatin mi'ata raka'atin masalan. Ada orang
ketika masih muda dia optimis bisa puasa 1 tahun, puasa seumur hidup. Akhirnya punya niat dalam hati, saya mau puasa seumur hidup, saya mau puasa 1 tahun, kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Atau ayyusolliya kulalailatin mi'ata rokaatin, saya kan masih muda, optimis, saya bisa melakukan sholat malam sebanyak 100 rakaat dalam 1 malam. Masalan, contohnya, fa innahu fi akhiril amri yaghlubu wa yatruku as-shalah wa sombil marrah. Kemudian pada waktu yang lain ketika dia beranjak tua, boro-boro kan kuat puasa selama 1 tahun, apalagi puasa seumur hidup. Nah, yang ada boro-boro puasa 1 tahun, puasa Senin Kemis yang begitu ringannya juga ditinggalkan kan kalau sudah tua tuh, gara-gara apa? Energinya berkurang, butuh banyak asupan makanan. Begitupun dengan sholat, tadinya udah semangat-semangat sholat itu ya, 1 malamnya 100 rakaat, begitu tua ternyata susah. Ketika kita sudah tua sulit melakukan sholat malam sebanyak 100 rakaat di hari tua. Nah, makanya di sini kelanjutannya dari hadis ini kan fasaddidu wa qaribu wa abshiru wa sa'inu. Fasaddidu, maksud benarkanlah di sini tuh sadidu ini dari kata asidad. Asidad atau wasud fil amal. Qala ahlul lughat asidad atau wasud fil amal. Sidad di sini tengah-tengah di dalam beramal. Dalam beramal itu kita ambil tengah-tengahnya. Ini kalau kita sering dengar khairul umur awsatuha, nah itu sudah maklum ya. Perkara yang paling baik itu ya perkara yang tengah-tengah. Atau di dalam redaksi lain ada ahabul a'mali ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla, kata Rasul, ahabul a'mali, amal yang paling aku sukai itu adalah ma dawama alaihi sahibuhu, amal yang didawamkan oleh pemiliknya wa in qalla, meskipun sedikit. Meskipun amal itu sedikit, tapi kalau bisa dawam itu lebih aku sukai, kata Rasul, daripada amal yang banyak tapi putus-putus. Nah, syukur-syukur kita bisa amal banyak kemudian dawam. Nah, hanya saja kalau seperti itu kan sulit ya, dengan kemungkinan-kemungkinan yang tadi sudah kita bahas. Nah, asidah di sini maksudnya kita harus tengah-tengah di dalam beramal. Wa qaribu sama di sini maksudnya juga tengah-tengah. Ai tawassutu bainal ifrat wa tafrid. Kita itu dalam beramal tengah-tengah. Berlebihan jangan, lalai juga jangan. Mengerjakan seluruhnya ya diusahakan tidak perlu, meninggalkan semuanya juga tidak boleh. Jangan. Fala tablughu an-nihayah wa la tatruku bil kulliyah. Ya, jangan terlalu berlebihan di dalam beramal itu. Tapi wala tatruku bil kulliyah, juga jangan ditinggalkan semuanya. Diambil semuanya tidak baik, ditinggalkan semuanya juga ya jangan. Maksudnya itu, fala tasumu daiman wala tafturu daiman. Misalkan kita ambil contoh puasa. Nah, kita kayak tadi lah ya contohnya. Misalkan kita itu mau puasa selama daiman itu ya seumur hidup. Puasa seumur hidup itu sebetulnya sangat tidak dianjurkan sekali. Tapi wala tafturu daiman, tidak puasa seumur hidup juga tidak dianjurkan, tidak boleh. Ya, kita tuh tetap harus ada waktu puasanya. Ini di luar puasa fardu ya. Kalau ini di luar ibadah fardu maksudnya. Kalau ibadah fardu kan jelas. Maksudnya di sini itu misalkan kita kan nggak mungkin ya. Seperti hanya kalau kita berdagang itu kan kita pengen untung. Begitupun dengan ibadah. Kalau ibadah cuma diambil fardu-fardunya saja ya kita nggak dapat untung. Balik modal tapi kan tidak dapat untung. Nah, maksudnya ini redaksinya ini sedang membicarakan amaliyah-amaliyah yang sunnah. Nah, amaliyah sunnah itu ya dilakukan seluruhnya ya kurang tepat juga. Tapi tidak dilakukan seluruhnya juga ya tidak baik. Nah, puasa sama. Puasa seumur hidup itu kan ya termasuk ibadah sunat, tapi ya tidak dianjurkan juga. Meskipun di sini wala tafturu daiman ya, tidak pernah puasa sunat sama sekali seumur hidupnya juga jangan. Bal tarotan sumu wa tarotan afturu, melainkan pada waktu-waktu tertentu kita puasa dan pada waktu-waktu tertentu kita tinggalkan puasa. Jadi kalau mau puasa ya ringan-ringan saja. Misalkan kita ambil puasa Senin sama Kamis, tapi istiqomah terus dari sejak muda sampai tua ya puasa Senin Kamis nggak putus. Baik itu kita sedang sibuk ataupun sedang
nganggur ya kita puasa Senin Kemis, jangan sampai putus. Daripada kita Senin Kemis puasa, terus puasa sunat tuh kan banyak ya, puasa Senin Kemis, ada yang dinamakan puasa abyad tiap tengah bulan dari mulai tanggal 13, 14, 15. Nah, tiap tengah bulan itu kan ada namanya puasa abyad. Senin Kemis iya, puasa abyad iya. Ketika Muharram kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 iya. Nah, kemudian waktu masuk bulan Dzulhijjah, misalkan Dzulhijjah kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 juga iya. Ketika kita sudah beranjak jadi orang yang sibuk, boro-boro puasa abyad, boro-boro puasa Muharram sampai tanggal 10, Senin Kemis saja kita tinggalkan. Nah, ini kan tidak baik. Amal seperti itu tidak baik. Nah, makanya ambil tengah-tengah. Kita ambil amaliyah sunnah kita yang sekiranya bisa kita dawamkan, tidak pernah kita putuskan. Wa qaribi wa absyiru. Nah, di sini absyiru di sini maksudnya berilah kabar gembira. Kabar gembira di sini apa? Ay absyiru bi thawabi 'alal amal wa in qalla. Maksudnya amal itu mau banyak mau sedikit itu pahalanya sama saja. Justru nanti yang akan membedakan itu istiqomah tidaknya, bukan banyak atau sedikitnya. Yang akan dijadikan nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah istiqomah tidaknya di dalam beramal. Wasta'inu bil ghadwah. Ista'inu di sini maksudnya beribadah. Ini kalau kita mau mencontoh cara-cara ibadahnya orang-orang dahulu, baik itu para sahabat Nabi maupun para tabi'in maupun para salafus sholih, cara beribadah beliau-beliau itu sama. Beliau-beliau itu ibadahnya tidak berlebihan tapi istiqomah. Biasanya mereka semua itu ibadahnya pertama bil ghadwah, di waktu pagi hari, permulaan hari, ya pagi hari, permulaan hari itu kan. Nah, di waktu pagi hari itu beliau semua memperbanyak ibadah ya, qiyamul lail itu. Qiyamul lail itu kan bagusnya sepertiga malam, berarti menjelang akhir malam, menjelang pagi. Misalkan dari mulai jam 3 atau dari mulai setengah 4 kita bangun lakukan sholat tahajud. Tahajud misalkan mau 2 rakaat saja gak apa-apa. Witir 3 rakaat saja tidak apa-apa, tidak masalah. Lanjut lagi sholat masuk waktu subuh, kita lanjut sholat qobliyah, kemudian kita lanjut sholat subuh, setelah subuh kita lanjut berzikir. Kalau habis subuh kan tidak ada sholat ba'diyah ya subuh itu. Kenapa? Sebab pagi hari itu afdol sekali diisi oleh kegiatan wirid, kegiatan dzikir. Makanya kita misalkan suka, orang-orang yang suka sowan sama kiai, sama ajengan itu biasanya itu kita misalkan sowan minta amalan. Pak Kiai, maaf saya pengen minta amalan biar hati saya tenang, biar hidup saya berkah. Nah, biasanya rata-rata kan Kiai itu memberi amalan. Ini baca nih, baca ini sekian puluh kali pagi dan sore. Jarang ada Kiai yang memberikan amal baca ini tengah siang, jarang kan? Bahkan mungkin nyaris tidak ada. Biasanya rata-rata itu pagi dan sore. Karena apa? Kenapa pagi tidak ada ba'diyah subuh? Ya lebih bagus ini dipakai untuk berzikir, dipakai untuk banyak wirid kalau habis subuh itu. Nah, ini para sahabat tabi'in itu ibadahnya itu di waktu pagi ya, permulaan hari. Kemudian warauhah yang kedua pada waktu istirahat. Waktu istirahat itu ya kita artikan biasanya ya galibnya waktu istirahat itu kan tengah siang. Tengah siang itu kan kita pakai untuk beristirahat. Nah, biasanya para sahabat itu tengah siang juga dipakai kesempatan untuk beribadah. Sesibuk apapun orang kalau tengah siang kan istirahat ya. Pekerjaan apapun kalau tengah siang kan istirahat. Tukang bangunan kalau tengah siang kan berhenti, istirahat dulu. Yang kerja di kantoran tengah siang kan berhenti, break dulu, makan siang dulu, apa dulu. Nah, ini sama. Para sahabat Nabi, para ulama juga kalau tengah siang itu dipakai kesempatan untuk melakukan ibadah meskipun sedikit. Tapi terus
Jadi tiap tengah siang itu ibadah meskipun sedikit-sedikit. Wa syai'in minad-dulajah, kemudian separuh waktu dari malam hari. Nah, ini untuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu ya tidak usah seluruhnya, tidak apa-apa. Tidak ada seluruhnya, maksudnya semalaman suntuk kita melakukan ibadah ya tidak. Sebagian besarnya kita pakai istirahat, nah sebagian kecilnya kita pakai untuk apa? Untuk beribadah. Itu juga sudah bagus, yang penting istiqomah. Sebab kalau misalkan kita mau meniru kebiasaan Imam Syafi'i misalnya, kalau Imam Syafi'i itu kan malamnya itu dibagi tiga kan, sepertiganya untuk istirahat, sepertiganya untuk beribadah, sepertiganya untuk belajar. Nah itu kalau Imam Syafi'i. Kalau orang-orang seperti kita cuma ngambil sepertiga aja untuk ibadah itu sudah alhamdulillah. Ya syukur-syukur bisa seperti Imam Syafi'i ya bagus, yang penting kan istiqomah. Makanya di sini hadis ini tuh bukan berarti apa ya, melarang kita untuk melakukan ibadah dengan sempurna, bukan berarti begitu. Oh berarti gak boleh dong sholat tahajud full, berarti gak boleh ya sholat duha full, baca Quran sehari khatam, gak boleh. Boleh, bahkan bagus. Sholat tahajud full bagus, sholat duha full bagus, kita baca Quran satu hari khatam itu bagus. Tapi kalau istiqomah, kalau fullnya cuma sehari full, sehari enggak, besok full lagi, besoknya enggak lagi, itu tidak baik. Nah itu ya kalau bisa full malah bagus. Maksudnya kita banyak beramal dan bisa istiqomah itu malah bagus, tapi kan sulit. Ya dengan keadaan-keadaan yang tadi sudah kita bahas itu sepertinya sulit kalau mau seperti itu. Makanya kita ambil tengah-tengahnya saja. Sebab apa? Kembali kepada inti bahwa inna dina yusrun. Agama itu kan mudah. Jadi kita itu jangan mempersulit, ya, jangan memberatkan diri dengan amal perbuatan yang pada akhirnya justru akan membuat kita bosan. Pada akhirnya lama-lama membuat kita meninggalkannya. Gara-gara apa? Di awal sudah terlalu semangat, berlebih-lebihan, kesini-kesini kita capek, akhirnya jadi tidak. Nah ini amal-amal yang apa? Yang tidak dianjurkan, ya. Intinya kita itu kalau mau beramal yang penting itu dawam, istiqomah. Makanya ambillah amaliyah dengan cara tawassut, ya, dengan cara tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Qur'ani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.